Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di majelis yang mulia ini di baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tema apa, Pak? Manajemen apa? Keluarga. Jangan-jangan ngaji terus gak ngerti apa judulnya ngaji gitu loh. Makanya ditanyakan tiba-tiba, ngaji ini bab apa? Embuh iku mau ngaji apa iku mau. Makanya ditanyakan dulu, karena kalau separuh dari pemahaman itu adalah ngerti judulnya ngaji. Kalau jenengan wis ngerti separuhnya apa judulnya, berarti ngerti separuh temanya ngaji. Tapi kalau ngaji terus ditanya ngaji apa iku mau, embuh iku bahas keluarga, bahas apa iku mau, kemana-mana iku mau. Nggih, jelas nggih? Baik. Terus kita nyampe kaidah keberapa dalam manajemen, Pak? 15 G. Mau masuk 15 ya? Masya Allah. 15 itu diamalkan wis mantap pol usane. Kalau diamalkan, ora diamalno ya padha wae. Oke. Baik. Ada 5 perkara yang suami itu tidak kuat menanggungnya. Ada 5 perkara yang suami itu tidak kuat menanggungnya. Kira-kira apa 5 perkara, Pak? Kalian nih, kita sebagai suami nih, kira-kira apa, Pak? 5 perkara yang suami itu nggak kuat menanggungnya itu, nggak kuat memikulnya. Oh gitu, Pak ya? Enggak, ini berkaitan dengan istri, Pak. Mau keluarga kan? Boten ngertos toh? Tulis tunggal. Nanti dicakno kira-kira ya apa ora ngono kan. Setunggal, adamu i'ta'ihi haqqahu fil firash. Suami tidak dikasih haknya di dalam ranjang. Ini, Pak. Ini suami ini terasa terpukul, Pak, kalau ini diabaikan oleh pihak istri. Setiap kali suami minta, ada aja alasannya, Pak. Sakit kah, atau apa? Males kah, atau apa? Ngantuk, bener, Pak. Sering terjadi kayak gini. Ngantuk kayak atau ini nggak bener, ini manajemen keluarga sukses, Pak. Nggak kayak gini. Istri harus selalu siap
bagaimanapun keadaannya. Hatta malam jam piro Pak? Wengi-wengi pun tangi-tangi suami ini juga pengen ya harus dilayani. Idza da'ar rajulu imratahu ilal firasyi fa aba an ta'tiya la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami meminta istrinya supaya datang untuk jima, lalu dia enggan mendatanginya, maka malaikat melaknat dia sampai pagi. Kalau minta bengi, dilaknati sampai pagi. Nah kalau minta siang hari terus dilarang sampai malam. Ini harus diperhatikan. Dan ingat, ini hal yang suami gak bakal kuat Pak, gak tahan kalau tidak diperhatikan poin ini. Ini secara umum semua laki-laki tanpa ada terkecualikan. Ini bab kalau tidak diperhatikan oleh para istri, berantakan keluarga, berantakan keluarga. Makanya istri harus selalu siap. Selalu siap, melayani, berkhidmat kepada siapa? Suaminya. Ini satu. Yang kedua, cocok nggak yang ngaji ini? Cocok nggak ini? Cocok. Nanti ada perempuan Pak, sabar aja. Ini 5 poin yang idealnya seorang suami ini, kalau ini menimpa kepada suami, nggak kuat dalam berumah tangga. Yang kedua, raf'us sauti alaih wassarahu fi wajhi. Seorang istri mengangkat suara pada suaminya dan bentak-bentak di depan wajahnya, bahkan menyuding-nyuding. Ini suami nggak betah Pak punya istri kayak gini ini. Ya Bang enggak? Mana yang punya suami, yang punya istri ini? Nah, Mas, Mas, betah toh? Suami istri kita bentak-bentak kita, mengangkat suara di atas kita, kuat. Mendingan orang dibujuk daripada dibujuk. Model kayak gini. Istri harus selalu apa? Di bawah suaminya suaranya. Hatta lagi marah-marahan, jangan sampai istri di atas, suaranya di atas suaranya suami. Ini rata-rata suami nggak betah Pak dengan model istri yang gini-gini. Ya Bang enggak? Ini sebuah apa? Sebuah pelecehan. Dan bahasanya kelaki-lakian, laki-laki yang kayak gini itu nggak ada artinya. Ya ora, rujuliaka, kelaki-lakian Anda itu nggak ada nilainya. Kalau andai kata istri itu sampai menuding-nuding wajah kamu, berteriak-teriak di depan wajah kamu, apalagi meludahi wajah kamu, iki wis nggak betah ini. Ini suami kudu ngaplok kayak ini ya, kudu ngaplok, kudu nyadui, kudu apa ini. Ini harus dijauhi para istri. Istri harus ngerti hal-hal yang suami para lelaki itu nggak betah dan nggak kuat kalau dikerjakan dengan yang semisal ini. Itu harus tahu. Begitu pula suami harus ngerti hal-hal yang istri itu kalau kita perlakukan semisal ini itu dia nggak tahan. Itu apa aja. Nah ini namanya manajemen keluarga Pak. Kalau kita nggak ngerti apa yang menjadi ketidaksukaannya wanita dan wanita nggak tahan dengan itu, hancur rumah tangga kita. Begitu pula istri kepada suaminya.
Nah, kemudian ketiga, suami nggak betah kalau diperlakukan oleh istrinya dengan bentuk at-takabburu wa izzatun nafsi. Istriku sombong pol, angkuh dan kolot. Taib, dinasehati apa? Marah-marah. Dinasehati loncat-loncat. Dinasehati metu sombongi. Ini suami nggak betah kalau punya model istri yang semisal ini. Kemudian ketika salah, suaminya nggak mau ngasih udzur karena kesombongannya, keangkuhannya. Nah, tipe suami rata-rata, tipe laki-laki itu nggak betah kalau diperlakukan kayak gitu. Ya, seorang istri harus lembut, dinasihati manut. Apalagi Pak? Dituturi, nggih, ngono lho. Aja dituturi bantah, iku lak metu sombongi. Nah, rata-rata suami itu nggak betah. Nah, manajemen keluarga itu ya ketika anti, para istri dinasihatin oleh suaminya, dengarkan. Dan ya sudahlah, ya selesai. Jangan ketika dinasihatin dibantah. Kemudian jangan metu keangkuhannya, kesombongannya. Dia bilang apa? Aku lo sugi. Kamu diopo? Awakmu iku mangan ae kata keimangan orang mangan. Ini laki-laki gini tuh ora ono regane, Pak. Dihinakan. Nah, istri sombongnya kayak gini ini nggak bakal apa? Nggak bakal lanjut. Suami nggak akan betah, pasti mundur aja deh. Mundur aja. Terusnya yang keempat, suami nggak betah dari perbuatan istrinya ketika istrinya sudah hilang rasa sayang dan rasa cinta. Suami sudah nggak diperhatikan lagi, Pak. Suami datang dicuekin, makan nggak makan terserah. Wahai para suami, ketika antum datang meneng wae bojone. Jangankan sesebulan, Pak, sedino tok wae wis. Lagi marah-marah istrinya kan, meneng ae kan. Kamu datang yuk meneng wae. Mangan ya ora ono panganan. Rasanya hidup gini gimana coba? Hampa. Suami itu senangnya apa? Selalu diperhatikan. Suami itu selalu inginnya apa? Disayangi, datang, dijemput, dihadang di depan rumah. Begitu, itu senangnya suami. Tapi kalau suami itu apa? Nggak pernah diperhatiin, blas gadas. Nggak pernah diperhatiin apa? Blas gadas. Ya wis mulai karepmu. Ya kan?
mulai ditinggal turu Pak, ora dinteni. Kalau terjadi sekali dua kali sih nggak apa, tapi kalau berulang kayak gini nih suami nggak betah. Maka muncul perceraian, muncul masalah dikarenakan apa? Udah hilang dari istri rasa cinta. Nah, kemudian yang kelima, telah menimpa kepada istri penyakit apa? Jiwa. Duwe bojo penyakit jiwa. Kira-kira dipertahankan apa enggak? Terus kemudian apa lagi? Penyakit apa lagi? Penyakit mental, psikisnya rusak, yang berkepanjangan. Yang penyakit psikis ini membentuk karakter ngelawan. Membentuk karakter apa? Ngelawan. Ngelawan Pak. Ambil pisau ditusukkan. Kira-kira dibujuk nah kok ngene iki bisa man. Mendingan gak dibujuk ya. Wis cerai ae wis. Nah, ini lima gambaran Pak. 5 gambaran hal-hal yang secara umum suami nggak menyukai poin-poin ini. Kalau andai kata ada suami kok seneng, ya itu urusan dheweke Pak. Tapi secara umum, kaidah umum, gambarannya laki-laki itu nggak bakal betah dengan model wanita semisal ini. Ada yang ngeritik nggak? Enggak Ustadz, aku seneng bojoku walaupun gendeng ora apa-apa. Ya wis, ya sampean dhewe sing seneng. Kalau ada kata ada ngeritik ya ora apa-apa, psikisnya apa? Istriku ora ono masalah, wayu, sementing wayu, psikisnya rusak gak ono masalah, mau mata ini aku ora ono masalah, ya wis, majine seneng ngono ora apa-apa. Ya masih kan pribadi per individu, tapi secara umum laki-laki itu gak bakal seneng dengan cara atau dengan model istri yang demikian ini. Ya, adapun 1, 2, 3 gak dianggap. Yang dianggap itu kan mayoritas Pak. Nah, mayoritas sebab perceraian Pak munculnya karena 5 perkara tadi. Laki-laki menceraikan istri, sebab terbesarnya adalah 5 poin yang kami sampaikan di atas. Jelas ya? Nah kalau istri nggak ngekei sampean jatah ngono, kira-kira terus ora? Nggak bakal diteruskan. Bahkan terbesar masalah perceraian adalah di nomor 1, masalah ranjang. Ini terbesar masalahnya. Suami nggak puas, ujung-ujung cari apa? Kepuasan di tempat yang lain. Kepuasan di tempat yang lain. Masya Allah, gak lali Pak ya. Taib. Terusnya napa? Oh nggak apa, sudah santai aja, sudah cukup. Udah cukup. Taib. Terusnya di sana juga ada 5 perkara para istri nggak senang kalau diperlakukan oleh suaminya. Ada 5 perkara yang para istri pun nggak senang kalau diperlakukan oleh suaminya. 1, bisa dikritik para ummahat kalau salah ya. Yang pertama, ihanatuha waqtiqaruha. Seorang istri dihinakan. Seorang istri diapain? Dihinakan.
Lebih-lebih kalau dihinakan di depan orang lain. Itu paling gak seneng Pak, sama ngobrol di depan orang lain. Istriku tuh bodoh, istri tuh goblok, istriku itu gini. Iku masya Allah, istriku perempuan Pak gak sewenang pol itu Pak. Jangankan itu, di depannya aja Pak, di depannya aja. Nggak ada orang lain Pak, di depannya aja ya. Awakmu itu bodoh, bento. Wah, ngamuk Pak, ngamuk wis. Apalagi Anda sampaikan penghinaan ini di depan orang lain. Tambah. Apalagi dalam poligami. Disampaikan di madune Pak. Oh, tambah gak seneng wis. Tambah gak seneng. Makanya salah kalau bicara tentang istri pertama di istri kedua. Istri kedua wah acur rumah tangganya. Wong bukan keluarganya aja marah-marah. Nah ini wahai suami, jauhi ini. Bagaimanapun keadaan istri kamu, Anda jangan menyampaikan ke dia itu, jangan sampai terkesan kita itu menghinakan. Gimana caranya? Karena kalau dia merasa dihinakan, itu hal yang paling dia bikin dia marah, nggak seneng banget. Ini poin. Yang kedua, dihinakan bisa dengan kata-kata yang kasar, ya Pak ya. Dihinakan dengan kata-kata yang kasar. Dihinakan itu banyak, dipukulin, disaduin. Itu juga dihinakan Pak. Dicaci maki, gelas diwantem neng dasi, dihinakan. Pemane, wis ngono lah. Itu paling nggak seneng Pak. Ibu-ibu, benerkah begitu? Oh iya Pak jari ini. Oh iya Ustadz itu. Ya iya lah. Nih. Tapi terusnya kedua, istri itu gak seneng kalau suami itu perhitungan, bakhil, baik terhadap istri, baik terhadap anak, baik berkaitan dengan rumah. Istri mangkal pol Pak, ngecat oma, iku rumahnya kotor, terus gak usah dicat. Istri mangkal pol iku Pak. Pak kalau urusan rumah Pak, istri itu paling apa? Semangat untuk rumah itu biar rapi, biar bagus. Duit teko ndi? Teko suami kan, jaluk suami. Nah kalau suami pelit pol berkaitan dengan rumah, istriku agak seneng pol. Atau berkaitan dengan anak, anak pengen tuku mainan, gak usah, ngamuk Pak istri Pak. Pokoknya gak seneng pol Pak. Lagi duwe bojo bakhil, pelite pol iku wis. Nggih, sekolah. Taib. Jelas nggih? Ngat suami-suami aja pelit-pelit dengan istri. Pengen langgeng rumah tangga kita. Ini sebab perceraian ini diantara ini apa? Bojo nggak kuat dengan suaminya karena suaminya itu bakhil. Hitung-hitungan Pak, Masya Allah ada. Ini anak kenapa bicara begini? Karena keluhan banyak. Apa sih masalah kamu kok nangis-nangis pingin cerai? Suamiku itu hitungan banget. Duit 1000 Pak dihitung Pak. Kulaan suruh beli apa gitu kan ya, ayo dihitung, ini 1000 nih, kemana ini 1000-nya, kau beliin apa? Ya Allah, iki bojo kok ingin iki modele. Wes, sampean yang ngono toh,
Ya toh Pak, enggak toh? Ojo Pak, bojo sampean kurus mikirin anu ini. Pokoknya urusan apa? Urusan dia, urusan anak, urusan rumah. Ojo pelit-pelit. Kalau ada kasih, kalau enggak ada ngomong sabar sih. Ngono. Ojo ngene Pak, ojo aneh-aneh. Ngamuk ngono ku Pak. Ngono ku ngamuk, padahal yo bener omongane sampean nggih bahasa sing halus lah. Nggih bahasa sing halus. Istriku makanya kelebihane wong lanang karo istri beda. Kalau istri itu yang muncul apa? Perasaane. Kalau laki-laki yang muncul apa? Akale. Sengono tapi laki-laki ya akeh sing muncul perasaane. Perempuan itu ya Allah, coba kalau dipikir secara akal kita nggak masuk Pak. Wong perasaane wong wedok iku piye carane apa? Sempenting omahe iku api ngono kan, dipandang api, ora mikir duit teko ndiku ora mikir. Mesti dipikirku perasaane. Dan begitu Pak memang. Gitu. Wis paham lah. Bojo kan ngono to. Kita sudah wis paham lah gitu kan bojone akeh ya paham jelas ya pokoknya intinya wong lanang ojo bakhil hatta sampai gini loh Pak cara main hitung-hitungan gitu ya kita sih harus tidak terlalu boros dan gak terlalu bakhil kita tengah-tengah perempuan DKI jor-joran duit ya entek nggak mikir meniku ndelok duit nang ndi. Padahal alasan ndelok duit ku suami. Ora dong, Pak. Ndelok duit itu dikira nggak melarat tuh paling. Ya kan nggak melarat, makanya jaluk. Tapi susahnya kalau dipenggak ojo ngamuk. Gak susah nggak laki-laki ini? Susah. Nah, itulah wanita. Dia nggak berpikir cari uangku susah. Lagi waras mikir Pak, lagi nggak waras apa yang minta keinginannya harus dipenuhi, itu nggak mikir pokoknya harus terpenuhi iki ngono Pak, ku perempuan. Nah kita mensiasati cara apa menolaknya juga harus caranya bijak. Padahal ya gimana cara? Atau kalau bikin cara gini. Kamu lurang ngerti toh ndelok duit iku susah marah-marah model niku marah Pak marah karena perasaane yo aku sing ngete-ngete duit dulu Pak ngono jawabane iku padahal bener kan ndelok duitku susah tapi bahasane ngono tapi mah susah Pak makanya wanita ini istausu bin nisa'i khaira suami itu harus selalu ngasih wasiat kepada dia kebaikan. Nabi itu ulang sampai tiga kali. Dan memang wa innal mar'ata khuliqat min dhilain. Wong wedok iku diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in a'lahu. Yang paling bengkok di tulang rusuk di mana? Di bagian atasnya. Ya wajar Pak akali wong wedok iku yang ngono iku mau. Susah. Fa'in apa? Tarokta kalau antum biarkan dia begitu aja semakin bengkok. Wa in dhahabta kalau Anda pergi Anda langsung bengkokkan dengan keras cerek gini Pak, patah. Itu susah nih ngujeki wong wedok. Ngujeki wong wedok itu susah. Dia sudah bengkok, kamu biarkan tambah bengkok. Kalau tambah bengkok, tambah ngaco. Tapi kalau Anda patahkan, Anda luruskan, langsung lurus jebret, patah cerai. Terus piye? Ya harus main. Makanya pentingnya manajemen keluarga. Terkadang dipolitiki Pak, butuh politik. Yes. Terusnya yang nomor 3, hal yang tidak disukai oleh para wanita adalah para istri ada muthiqati biha,
kita itu nggak percaya sama dia. Suami kalau nggak percaya sama dia itu ngambek. Jangankan itu Pak, sampean pasrai duit lah, sampean kerja. Ini kan orang Indonesia itu apa? Kebiasaan nih, semegang sawo duit, semegang duit sawo istri. Kalau semegang duit wong lanang, istri ngambul ngamuk lambene. Padahal sebenarnya gue istri nggak boleh megang duit. Dengarkan para istri itu, anti itu sempenting dicukupi per bulane. Kalau per bulane 3 juta, wis 3 juta iku wis. Sisa 10 juta urusane wong lanang. Ora seke ndi duwite kok mek 3 juta, mana 7 juta, iku enggak tepak, bojone ku ora tepak. Nakoni gajine apa? Suami kemana-mana, iku ora tepak. Duit sisa itu terserah suami, mau dikasihkan orang tuanya, mau dikasihkan kemana, mau disodakokan, terserah suami. Orang kok dimain itu kalkulator, lah karyawanmu jadi kasir tapi. Tapi Indonesia ini masya Allah Pak, wong lanang ini kalah karo bojo. Yang ngaji semuanya ini paling kalah karo bojone. Pokoknya di akhir apa? Akhir bulan, di duitnya nih dihitung sih, kok kurang 1 sedikit di duitnya. Allah Ustaz, bojo kok ngene piye. Kenapa kok begitu Pak? Karena istri wanita itu ada alasannya kenapa nggak boleh megang duit. Karena wanita itu nakisatu aklin wadinin, kurang akalnya. Makanya kalau sudah masuk di wanita susah keluar lagi. Tapi kalau untuk kebutuhan bojo, dewe nggak pernah mikir Pak. So minta duit, lapo tuku bakso, wis mangan opo nih. Tapi kalau dia pengen bakso langsung beli, itu Pak perempuan enak epol. Makanya duit dipegang sama dia gitu, susah keluar kan. Anda pengen mau sodako nih, aku pengen sodako, kono duit iki, santai iki, ngono Pak. Tapi kalau dia beli baju online, wis nggak pernah mikir, baju aja. Dan rata-rata perempuan itu tergila-gila dengan apa? Baju. Ben ono baju anyar ku karepe pengen tuku wae, gak mikir duit iku teko ndi ndelai duit. Tapi giliran suami pengen beli baju dientit-entit, itu susah Pak. Makanya kalau duit dipegang oleh bojo repot. Nah, Anda nggak bisa sodako, nggak bisa ngasih orang tua, nggak bisa ngasih apa, nggak bisa. Ono monitori Pak, ono monitori tadi, ono CCTV nih kan. Sedangkan yang jadi raja ini siapa sih? Istri apa awakmu? Oh jadi balik lah, yang jadi raja itu suami, orang kok istri. Gitu loh. Jadi istri itu apa? Sudah nerima haknya, haknya terpenuhi. Urusan sisanya duit tergantung apa? Suami. Kalau anti pingin ngasih masukan aja, tapi masukan nggak diterima, jangan marah. Karena yang nyari uang siapa? Suami. Yes. Istri sepakat nggak? Istri karena suami nggak siko, nggak percaya kan, ini nggak percaya, sehingga pergi kemana-mana karena sebuah kebutuhan dia nggak boleh. Mau kemana? Mau ke bawah, mau ke toko Indomaret, ojo.
Mau kemana? Mau taklim? Ojo. Wah, iki istri kayak gini Pak, nggak suka banget. Nggak suka banget. Nah ini terjadi perceraian gara-gara apa? Suami nggak percaya. Nggak percaya keuangan, nggak percaya kehormatannya, nggak percaya apa lagi? Ya nggak percaya. Nah kalau istri nggak dipercayai terus, percaya karo sapa? Makanya istri ngamuk-ngamuk. Kalau suami tidak percaya, makanya suami ya harus mempercayakan ke istri, tapi nggak bisa 100%. Karena istri kadang-kadang nggih deludek juga Pak. Deludek ora? Deludek juga, deludek ora? Ya kadang menipu juga sih gitu loh. Tapi butuh diawasi. Butuh diawasi. Tapi kalau kita sampai mendetail mau kemana, nggak boleh ini, nggak boleh ini, keterlaluan. Maka diantara poin kan cemburu berlebih-lebihan itu adalah sebuah faktor utama perceraian. Suami terlalu cemburu terus berefek dengan itu nggak percaya, ini akan menimbulkan masalah di rumah tangga. Tetap cemburu Pak, tapi ojo keterlaluan sehingga mau kemana pakaian agak bagus dicurigai karena nggak percaya, paesan sedikit nggak percaya, ya wis itu masalah rumah tangga berat kalau sudah kayak gitu itu. Terusnya yang keempat, kasratu tanakusiha wa tafdilu ghairiha 'alaiha. Istri paling nggak seneng kalau disebutkan kekurangannya, lebih-lebih dibandingkan dengan wanita lain. Paling mangkel itu loh, bojone si A ngene-ngene, wah mangkel Pak. Pasti jawaban istri, ya wis kawina karo iku ngono Pak. Ya ora? Ya ora? Sampai ketika lebih apa? Lebih mengutamakan, Masya Allah, cerita di depan dia, Masya Allah istrinya si A iku, Masya Allah kok bagus yo, mangan apa adanya, ini di depan dia Pak. Oh ngamuk dia. Terus karmu piye? Ngono Pak jarane Pak. Terus piye karmu piye? Ya wis kawin kono. Ngono ngamuk ya Pak, ngamuk ngono. Nah, jadi jangan sampai Anda sebutkan kekurangan dia, itu jangan sampai. Walaupun dia punya kekurangan, tapi harus main cantik. Itulah manajemen di sini. Anda bisa nuturin kekurangan dia, tapi dia nggak merasa kalau dituturin disebutkan kejelekannya dan disebutkan kekurangannya. Dia nggak sadar. Gimana caranya? Itu yang diotak-atik. Kono ilmune Pak, kono dasar kono, tapi itu manajemen Anda dalam berkeluarga Anda. Gimana caranya? Itu kecerdasan suami itu sendiri. Makanya suami itu jangan cerdas bikin anaknya tok, tapi cerdaslah Anda di dalam apa? Memanage keluarga Anda. Ketika ada kekurangan, bagaimana Anda punya kecerdasan, bicaranya Anda nuturin dia, tapi dia nggak merasa dituturin. Dan ini memang susah Pak, susah. Butuh kedewasaan suami. Tapi begitu pula yang kelima, suami juga nggak betah kalau punya istri punya penyakit gila dan punya apa? Punya apa? Ya punya penyakit mental. Sama aja. Kalau suaminya gila, mana suka istri. Kalau suaminya punya penyakit apa? Mental, psikisnya rusak, bagaimana dia bisa mau punya suami kayak gini ini. Makanya suami dengan mentalnya rusak selalu marah, selalu mukul, nyekik. Karena apa? Psikisnya rusak.
nggak suka. Ini akan muncul perceraian akan terjadi dikarenakan apa? Psikisnya suami rusak. Itulah 5 faktor istri minta cerai dari suaminya. 5 faktor sebab terbesar istri itu minta cerai. Dan insya Allah kita akan setelah ini kita akan bawakan beberapa tema atau beberapa bab sebab terjadi perselisihan dan akar perselisihan di mana dan solusinya gimana dalam rumah tangga insya Allah taala. Taib, ada pertanyaan di sini? Bisa difahami enggak ini ya? Paham insya Allah ya? Taib. Terusnya, kaidah keberapa sekarang? Berapa? 16. Adamu tadkhimi muskilati akbaro min hajmiha. Jangan terlalu membesarkan suatu masalah. Jangan terlalu membesarkan masalah dari bentuknya. Bentuk masalah kecil, Pak, tapi Anda besarkan. Ini kaidah ini, Pak. Kaidah yang harus diperhatikan. Rata-rata muncul perceraian itu, Pak, sebenarnya masalah itu kecil. Ya pora, kecil, tapi nggak bijak di dalam menyelesaikannya, sehingga masalah itu tambah besar, berakhir berujung perceraian. Padahal awalnya itu kecil. Contoh ini, Pak, contoh. Ya rame masalah anak belum mandi. Ya toh, bau di pempesnya gitu kan. Suami bilang, cepetlah bawa kemana? Kamar mandi. Si istri, yo ngono terus, Pak. Lu kan masalah kecil awalnya, kan gitu toh? Ya bi. Terus guru nggak sih, Pak? Suami udah nggak betah, cepetlah dibawa sana. Oh iya, istrinya lagi goreng gitu kan, lagi goreng Pak, lagi jemur. Biasa kan kalau perempuan itu pengen ini Pak, kayak perempuan, supaya tuh paham. Perempuan itu modelnya karena pikirannya, otaknya kan setengah, Pak. Jadi pengen iki mari selesai ganti maneh. Gak iso kok nyabangun ora iso, Pak. Nah, ketika suami negur karepe istri, ini lu kurang dikit tak selesaikan, nanti baru itu suami nggak sabar loh, Pak. Padahal asalnya itu masalah kecil itu aja. Coba gimana cara mensikapinya? Mbok yo laki-laki yo wis gowonen nang kamar mandi, kamu yang mencipoki kan selesai sudah kan? Nggih apa nggih? Selesai sudah. Tapi suami ora gelem, Pak. Ora gelem lho. Ngono marah-marah, tukaran. Yang suami si istri nggawa cetok baru goreng kan, Pak. Diomengi terus, marah wis, cetoke diwateno nang suami blanket. Wis tukaran cerai, Pak. Padahal awalnya gampang, malah kecil. Gitu loh. Makanya Masya Allah. Karena nggak hikmah aja, Pak. Istri juga begitu, coba. Ya wis lah, suami yang manggil matiin gitu kan. Saya tanya, Pak, kenapa istri kok nggak mau mencabang? Dia punya pikiran nanti setelah ini kesini lagi. Capek alasannya kan gitu kan.
Pokoknya intinya capek gitulah. Dia nggak mau capek gitu kan ya. Coba istri sabar, saiki gitu Pak ya. Juku anake terus diceboki lah gitu kan. Ya wis dimatikan dulu, terus diceboki, balik lagi. Capek saiki lah. Kan selesai urusannya Pak. Tapi nggak begitu tadi awalnya gitu loh Pak. Awalnya nggak gitu. Nah, coba kalau podo berpikir kan Pak ya. Podo bijak lah, podo bijak. Suami yo ojo kok ngamuk-ngamuk wae. Istri yo capek saiti yo wajar lah. Ojo kok karena capek males terus kemudian jadi masalah. Berujung nanti penderitaan. Istri nggak duwe suami yo stres. Suami nggak di bojo yo stres. Jangan ngomong ini. Aku nanti cari lagi. Ya kalau dapat. Ya kalau dapat. Semisal kayak dia nanti dapat lebih jahat daripada dia, nggak stres. Jadi jangan berpikir begitu. Nanti kan cari lagi. Jangan berpikir kayak gitu, itu pikiran setan itu. Nah, cuma Pak barakallahu fik, masalahnya di sini. Sing jenenge setan lho Pak ya, setan ini kan pasti ada andilnya setan. Kenapa sih laki-laki saat itu kok pengen marah? Setan yang ngopo-ngopori Pak pengen marah. Ya memang setan bisiki wanita, ojo. Ngono Pak setane Pak. Kamu nanti capek. Setan Pak. Kabeh setan, laki-laki disuruh sekali nggak mau datang, bisiki setan. Bojo apa ngono kudu kongkon sekali kok ora teko. Setan Pak. Sing ngompor-ngompori apa? Setan. Wis cocok. Siji di kompori ngene sama panas, tengkaran. Masya Allah, ya Allah. Jadi kesimpulannya gini loh, orang yang cerdas. Masalah kecil, piye carane tetap kecil. Jangan kecil jadi besar. Iku orang bodoh. Kecil jadi besar, iku orang bodoh. Tapi orang cerdas itu berpikir ini loh masalah kecil. Kenapa harus jadi cerai? Ini loh masalah kecil, kenapa harus berantem? Masalah kecil kenapa harus jadi gebu-gebuan? Kenapa masalah kecil harus jotos-jotosan? Kenapa gitu kan? Oleh karenanya ya api ya harus disiram dengan apa? Air. Anta itu jadi air wae wis. Dia sekarang jadi api bojomu iku. Bicara jadi air, ngalah. Oleh karenanya lihat ada beberapa asbab Pak. Ketika masalah terjadi, bagaimana solusinya? Supaya masalah itu terus mengecil, tidak semakin membesar. Ada beberapa teori, beberapa cara untuk mengecilkan volume masalah. Satu, pertama al-luju' ilallah. Suami istri ayo bareng-bareng al-luju' ilallah. Kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah dan memohon kepada Allah solusinya. Terkadang ketika ada masalah kan Pak ya, terus nggak gatuk. Istri marah-marah, ini marah-marah, betul masalah kecil. Kalau sudah ini harus al-luju ilallah. Dan benar-benar Pak mohonnya jangan hanya lisan tok, hati sama lisan dikonekkan Pak. Dan kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Wallahu inda dzulni abdi. Allah itu di sisi prasangka hambanya. Satu. Yang kedua, al-istisyaru, minta bimbingan. Minta bimbingan kepada siapa? Satu, kepada orang yang punya pengalaman.
Kedua, kepada orang yang berakal. Ketiga, kepada orang yang bijak. Yang keempat, orang yang paham ilmu agama. Jangan sembarang minta apa? Pertimbangan, Pak. Salah minta pertimbangan bisa menjadi kacau. Bisa menjadi kacau. Sering terjadi di sini, sering terjadi. Ada orang, Ustadz, kenapa kok kamu cerai? Iya Ustadz, saya minta pertimbangan A, saya suruh cerai Ustadz. Langsung berujung cerai, Pak. Padahal secara teori belum tahapannya. Belum tahapannya. Makanya saya katakan harus orang yang punya pengalaman. Jangan orang nggak punya, beda nih Pak. Orang kalau Anda minta pertimbangan Pak, dia nggak punya pengalaman, jawabannya ngawur. Jawabannya ngawur. Harus minta pengalaman. Gambarnya begini. Contoh ini Pak ya. Mohon maaf, saya nggak nyuruh. Takdir Allah, ibu-ibu, suami sampean itu poligami. Tanpa ngasih tahu ke sampean. Berita langsung petir nyambar neng sampean. Sebenarnya ini masalah kecil atau besar? Kecil atau besar? Kecil bagi laki-laki, gede bagi perempuan. Tapi ini kalau wanitanya ini dan suaminya Pak, suaminya ini, dia tidak bisa mengatasinya secara profesional Pak, acur rumah tangga dia, berujung cerai. Yakin. Petir ketika nyambar ke istri itu, pertama kali, itu sambaran yang luar biasa. Maka si istri pasti ya Pak, marah kan Pak, marah. Ketika marah, nah ini dia. Berarti problem rumah tangga di sini. Kalau istri salah minta apa? Minta nasihat, berujung cerai pasti. Tanya sama bapak, uyong suami opo itu kawin mana nggak ngomong, suami kurang bijaksana, suami kurang apa mana? Wis jaluk cerai wae. Nah, wis Pak, dia nggak berpikir kalau dicerai itu tambah seneng apa tambah melarat. Ya seneng soalnya apa? Nafsu. Melarate bareng ngono ndelek mangan dewi jadi janda, status janda. Nah kira janda itu kira-kira ya soda ayu sik mending Pak ono sendeleki. Nah awakmu wis elek, bodine ya wis enggak apa? Enggak seimbang belas. Terus siapa yang mencari kamu itu siapa? Enggak berpikir begitu, dan yang memberikan fatwa juga enggak pikir kayak gitu. Ketiga, orang ini enggak mikir gimana keadaan anak-anak saya. Ini jenenge salah jaruk fatwa Pak. Makanya harus yang berpengalaman dan bijak dalam mensikapi situasi dan kondisi. Gitu caranya. Saya ingat ya, saya nasihatkan, jangan sembarang minta nasihat. Mintalah orang yang berpengalaman. Dan yang kedua, bijaksana. Bijaksana. Ketiga, ngerti ilmu agama. Ini kalau sembarangan luar biasa Pak, bahaya banget. Insya Allah akan ada jalan keluar kalau kita sudah minta nasihat. Setelah kita bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah bimbingan-bimbingannya. Pun paham gak? Paham gak ini? Menang wae iki piye maksudnya iki? Merenungi atau piye?
Nah, taib. Kemudian si istri yang kena musibah tadi gitu Pak ya, segera cari teman. Cari teman yang terpercaya untuk menghibur lara dia, menghibur sakitnya dia, menghibur Pak, ojo malah manasin, menghibur. Tadi kan minta fatwa Pak, beda dengan cari teman. Kalau minta fatwa ya wis sekedar ketemu itu, ini ada teman yang akrab, tapi teman akrab ini benar-benar terpercaya dan dia bijaksana dalam mensikapi masalah dan dia menghibur. Itu cari. Insya Allah Pak ketemu Pak, Insya Allah ketemu kayak ini. Laki-laki juga begitu, cari teman yang teman itu baik, dewasa, bijaksana, dan bisa menghibur Anda. Pokoknya intinya harus benar-benar biasa Pak, orang kalau lagi sakit Pak, itu biasa cari obat. Obatnya gimana? Mau dengarkan nasihat suami masih belum bisa, ya kan? Lagi sakit Pak, ini catu Pak, ngerti catu pernah? Ngerti catu apa? Luka berat. Jangan lihat bojone wis kudu muak gitu kan, kudu muak. Nah kayak gini suaminya jangan memaksakan diri. Kamu itu sebagai istriku, melihat aku aja muak, ya tengkaran Pak, sabar. Wong kamu yang bikin sendiri kok, ya kan? Kamu yang poligami kok. Gimana Anda sebagai kondisi gini, gimana caranya Anda bisa adem ayem, gimana caranya? Ya itu ada ilmu dan ada teorinya. Taib. Dan insya Allah peran teman ini kuat banget di dalam menyelesaikan masalah. Peran teman yang baik, yang bijaksana itu punya pengaruh banget di dalam menyelesaikan masalahnya dia. Dan teman ini bisa peran menghancurkan dan peran memperbaiki. Makanya ambil teman yang baik. Ya ketika itu ada aku bilang, yo ngene lho, iki takdiri Allah. Ya mungkin awakmu nggak pengen suami kamu tuh poligami, tapi takdir di atas menulis gimana. Seorang muslim wajib apa? Percaya karo takdir. Kan lego Pak. Oh iya ya, coba dipikir maneh. Kalau kamu langsung minta cerai, terus gimana? Kan yang penting hak kamu tercukupi, kamu malah enak, nggak selalu merawat suami, kamu bisa sama anak-anak. Itu temen sing apik ngelipur lara si wanita itu. Tapi kalau ketemu wanita sing elek, iso aku tersakiti juga para wanita. Oh, lanang poligami bareng, wah wis tambah kacau balau. Gitu loh Pak, ini gambarannya kan gitu. Dan saya nggak pernah nyuruh orang untuk poligami Pak, karena melarat dan tidak melaratnya dia yang nanggung sendiri kok. Baik, yang keempat, al-anatu warifku. Ketika ada masalah harus anat. Anat itu jangan tergesa-gesa, mutuskan masalah. Warifku lemah lembut. Ini penting Pak, barakallahu fik. Jadi harus apa? Pelan-pelan. Mau mutuskan segala itu pikir dulu mateng. Ojo grosa grusu, ojo ngawur. Ibu-ibu kalau ada kata terjadi pada anti begitu itu harus anat, mikir dulu. Jangan memutuskan suatu perkara dengan ngawur, menyesal nanti di belakang hari.
penyesalan nanti itu di belakang hari. Ojo grosak gerusu. Tenang dulu. Ta'ani al-ajtar kul ajalah. Ninggalkan cepet-cepet. Ini minta cerai gak cerai itu masalah gak ringan. Kaitannya mertua, kaitannya anak-anak, kaitannya sama kamu sendiri. Itu yang harus kita perhatikan. Ojo langsung emosi, wis gak daripada ngene, aku tak cerai ae. Iya, ojo ngono. Itu setan yang bumbui kamu tuh setan. Setan kan pingin, Pak. Bicaranya Anda itu cerai. Itu pinginnya setan. Itu justru iblis itu, Pak, ngirimkan anak buahnya untuk menggoda manusia. Masing-masing hasil, ketika hasil semua nggak dianggap, Pak. Yang dianggap nikmat anta, sebaik-baik kamu itu apa? Seorang setan yang begini, tarok tuhu, saya tinggalkan dia sampai dia ceraikan istrinya. Jadi iblis itu, Pak, ketika ngirim bala tentara yang diacungkan jempol itu, kalau setan atau iblis iso menggoda manusia lalu menceraikan istrinya. Wah, itu yang paling top. Dan itu yang dikehendaki oleh setan. Makanya setan bisikan, wis cerai wae ngono, Pak. Daripada kamu ngini melarat ngini, wis cerai wae. Memang itu bisikannya setan. Hati-hati itu. Suami yang ngono ojo ceroboh. Ojo kok kawan kawin wae, dipikir sih gimana keadaan istri kamu. Kalau ada persiapan. Ojo kok langsung gadget wae. Mungkin aku, iya ngerti hak poligami itu kepada kamu, iya. Tapi mikiro apa? Keluarga kamu itu kuat apa enggak kalau kamu itu poligami? Ojo mikir awakmu tok, mikir anak juga gimana, mikir istri juga gimana, dipikir dulu. Wis mateng, wis ora ono masalah, ya wis bismillah Allah. Ngono tuh, Pak ya. Ya saya salahkan juga suami yang ewe kan, get aja itu. Jelas ya? Taib terus. Ingat ya, harus mikir langkah-langkah yang dia harus lakukan itu apa. Dipikir, Pak, aku kalau begini bagaimana. Ini pokoknya harus manajemen langkah diperhatikan juga. Yang kelima, adamu nasril khobar. Jangan disebarkan masalah kamu di dunia maya umum ke orang-orang. Ini menambah masalah. Nah, ingat para istri, ketika anti punya masalah, jangan dibikin status hari ini aku dipukulin. Ngapain bikin status kayak gitu? Itu kurang kerjaan aja. Ada akhwat itu Masya Allah luar biasa, status tuh ganti dalam sehari, Pak, 100 kali. Hidupku kok HP wae itu. Mau kitab lu masih banyak yang perlu dibaca. Kurang kerjaan aja. Status mangan enak, status mangan gak enak, status apa? Dimarahin suami. Ketok kabeh, Pak. Iki lah jenenge apa iki? Padha karo apa? Bongkar aib dhewe. Suami aja nyebarkan berita di luar kanca-kancane. Anda boleh hanya ngomong kepada teman akrabmu, itu pun dalam rangka minta solusi. Kalau enggak, ojo cerita walaupun teman akrabmu. Tapi itu harus benar-benar amanah, Pak. Karena apa? Hari ini teman, besok mungkin jadi musuh, ya Pak. Besok jadi musuh, bisa jadi teman. Ya kita juga, pokoknya benar-benar kalau kita tidak artinya ini ada solusi gitu loh, Pak. Kalau masih ngambang solusi, gak usah cerita. Karena ini masalah rahasia rumah tangga kita.
Taib ya. Terusnya yang ke-6 ya. Solusinya Pak, apapun kesalahan dari suami istri, kasih udur. Kasih udur Pak. Itu kasih udur. Ima dia lagi marah, wa ima dia lagi nggak konsen, atau kasih udur lah, meredakan insya Allah masalah. Karena kalau sudah nggak ada udur bagi istri atau bagi suami, lah pingin marah terus Pak. Tapi ketika ada udur, antum kasih udur dia, insya Allah reda. Reda. Terus berusaha ngasih udur Pak. Tapi menang-menangan, setane ojo orang ngono ini setane Pak. Kita yang punya akal ngasih udur, jadi setane gak. Kan biasa tengkaran gitu Pak, setan sama kita. Mana yang menang? Tapi kalau tahu itu adalah setannya, kita nggak mungkin apa menangkan setan kok. Tetap kita kasih udur. Ya mikir juga, bagaimanapun dia adalah suamiku, berbuat baik sepanjang masa kepada aku. Masa kesalahan gini, memarahin saya, memukul saya, langsung kan begitu kan udur Pak terus. Nah itu loh, dengan cara kayak gini ini insya Allah Pak, masalah tetap masalah tapi kecil. Dan insya Allah ma'amururi zaman, dengan lewatnya waktu insya Allah akan hilang. Taib sudah setengah 12 dan gak terasa sudah kita ngaji 1,5 jam ini kayaknya nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita cukupkan insya Allah ta'ala. Semoga aman semuanya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.